wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu wa karimuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rahman irhamna, ya Mu'in a'inna, ya Mughith aghithna, amin ya rabbal alamin. Asyiral aizatil kurama, para kesepuhan, para alim ulama nukusim kuring dipihormat. Kita doakan mudah-mudahan para ulama-ulama orang dijaga Gusti Allah, dipasihan barokah istiqamah. Mugia sing dipasihan kebahagiaan di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan juga nukusim kuring dipihormat segenap aparatur pemerintahan, khususnya aparatur pemerintahan Desa Ciborelang yang hadir pun yang tidak hadir. Kita doakan di seluruh penjuru Indonesia, mudah-mudahan aparatur pemerintahan orang dipasihkan kegampilan ku Gusti Allah kanggo bisa ngabagjakeun masyarakat Indonesia, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa yang saya muliakan, saya hormati selaku Dewan Kerja Masjid DKM Masjid Nurul Hidayah, khususnya Bapak Ketua Pak Haji Hendi hadir di tengah-tengah kita semua, dan seluruh jajaran DKM masjidnya. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan senantiasa khidmahnya beliau-beliau untuk masjid akan menjadikan saksi kebahagiaan beliau-beliau bukan hanya saja di dunia, tapi di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para kesepuhan, para bapak, para ibu, adik-adik, pemuda-pemudi yang saya cintai, alhamdulillah kesempatan pada malam Rebo sekarang Allah pertemukan kembali setelah lama kita tidak berjumpa, alfa libur lama, tapi insya Allah duduknya kita pada hari ini, pada malam hari ini, duduk yang tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu sekecil apapun dari kebaikan kita, Allah pasti akan menjadikan amal pahala untuk kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita tahu amalan sekecil apapun yang kita lakukan pasti di situ pahala akan diberikan oleh Allah. Kita mentok sebagian orang awam pengetahuannya hanya sekedar pahala, tapi bukan hanya sekedar pahala. Di situ banyak ya yang tersembunyi rahasia-rahasia Allah setiap hambanya ketika melakukan kebaikan. Sekecil apapun bukan hanya saja pahala, tapi rahasia-rahasia yang lain. Kadang yang kita anggap itu kecil, yang kita lakukan kebaikan,
tapi dianggap itu sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan bisa menjadikan syafaat Tuhan. Ya, seperti halnya yang kita tahu, sekecil mungkin amalan yang ya dianggap sepele, tapi Masya Allah di mata Allah itu besar karena keikhlasan daripada hatinya. Ketika kita tahu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya sekecil apapun ada nilainya di mata Allah. Akan tetapi di sini bukan sebatas pahala saja, butuh lain pahala. Apa saja? Macam-macam. Kadang syafaat, kadang hidayah. Amalan kecil itu bisa jadi hidayah untuk amalan yang besar. Seperti itu. Tapi niatnya puguh kembalinya kepada ikhlas ya. Kepuguh kembalinya kepada ikhlas. Kalau nggak ikhlas udah bukan pembahasan lagi, keluar daripada pembahasan. Nah, begitu pula amalan yang jelek pula, sekecil apapun ya lah, gampang, enteng, engke tobat, dosa letik, hati-hati. Bisa jadi amalan yang kita anggap kejelekan itu amalan yang sepele, nanti taubat, bisa jadi dengan amalan itu gara-gara eta urang asup ke neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ulah sampai urang geus dingeunahkeun ku Gusti Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini dikumpulkan ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita hitung-hitung pahala ini nggak bisa dihitung dengan kata-kata. Duduknya saja di masjid ini sudah Masya Allah. Belum lagi bukan hanya saja duduk sia-sia di masjid, tapi duduknya mengkaji ilmu, duduk di majlis ilmu. Nabi Muhammad sangat bangga. Bahkan dalam riwayat dikatakan bisa duduknya seseorang di majlis ilmu itu bisa jadi syafaat kelak. Sampai pernah diceritakan nanti katanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seseorang, ketika ada malaikat membawa seseorang untuk memasukkan ke dalam neraka, Allah mengetahuinya bahwasanya yang dibawa itu adalah salah satu daripada umat Nabi Muhammad SAW. Allah langsung memerintahkan kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, turunkeun eta malaikat, jangan suruh malaikat itu memasukkan daripada hambaku dari umat Muhammad yang dibawa itu ke dalam neraka, turunkeun heula. Padahal kan bisa baik Allah langsung nyebut ke malaikat itu leres. Tapi ini Allah tujuannya bukti bahwasanya Allah ini sangat sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Biar kita tahu duduknya kita di masjid ini bisa jadi syafaat dan bisa jadi hidayah. Mungkinnya kita anggap duduk daripada di imah ngahulang malam rembok mah mending bae sasolonjoran kajen teuing teu ngarti naon disampaikan ku ustadna ku kiaina ku habibna kajen teuing. Nu penting solonjor niat iktikaf. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Duduknya saja walaupun kita tidak tahu yang disampaikan oleh seseorang yang menyampaikan itu bisa jadi syafaat. Ini ceritanya. Katanya Allah, berhentikan ya Jibril, turunkeun ulah sampai eta jalmi lebetkeun ka neraka. Padahal eta jalmi teh geus dicap bakal lebet ka neraka. Sampai saya menanyakan beberapa pertanyaan, ketika bisa dan tepat apa yang saya pertanyakan dan bisa menjawabnya, masukkan dia ke dalam sorga katanya Allah. Padahal ini digiring diasupkeun ka neraka. Masya Allah. Dijatanya ke malaikat Jibril, ya Allah, apa yang harus saya tanyakan? Tanyakan. Eta jalma nu ek dilebetkeun ka mana? Ka neraka. Pernah ke dalam hidupnya hadir majlis ilmu, majlis taklim, majlis zikir? Pernah ke? Sakali bae. Siap kata Jibril, didatangan eta jalma, eta malaikat. Kan ku malaikat Jibril, ya malaikat keun eureun, ulah asukeun ka neraka heula. Rek ditanya heula, mangga? Ieu perintah ti Gusti Allah.
Naon nu bade ditaroskeun? Maneh, apakah kamu pernah dalam masa hidupmu di majlis ilmu, majlis zikir, kumpul gitu, majlis ilmu taklim pernah? Dipikir ke jalma itu mikir bahwa aing pernah hadir pikir. Pernah henteu? Cek Jibril teh, mikir teh. Pernah. Lamun konser Metallica urang pernah hadir cenah. Konser dangdutan pernah hadir cenah. Masya Allah. Tapi lamun majlis, kumpulan majlis tara. Dipikir-pikir manya nu hadir konser dan hadir majlis sok. Menang naon hadir konser, menang naon? Menang kepuasan bari jeung pasedek-sedek nangtung bari jeung kesangan terus tapi hadir majlis ilmu bari jeung seselonjoran santai aya jaburana Masya Allah, tapi saeutik nu hadir ini menandakan Masya Allah, berarti tahu di mana kebaikan dan di mana keburukan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini hidayah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Teruskan, pernah ke majlis ilmu tara lapor ke Allah, ya Allah ya jalma tara hadir majlis ilmu kumaha lajengkeun ka neraka, cek Gusti Allah keheula. Tanyakeun deui, pernah enggak dia itu duduk makan sama ulama, sama kiai, makan bareng gitu? Masya Allah. Teruskan deh, mana pernah semacam hidup kamu ini duduk sama ulama, ngumpul, makan bareng, ngumpul bareng, pernah nggak? Boro-boro cenah. Para terkenal, nggak tahu cenah. Masya Allah. Lapor lagi, ya Allah, nggak pernah dia makan sama ulama, nggak pernah. Padahal eta teh nu ngajantenkeun bakal jadi syafaat. Memang amalannya emang gampang, padu ngilu diuk nimbrung makan bareng di situ kumpul ya, atau ngaliwat bareng jeung ulama, jeung ustad, jeung kiai, sok itu bisa jadi syafaat. Masya Allah. Sampai akhirnya gimana ya Allah, masukkan ke dalam neraka, katanya Allah jangan. Tanya, pernah nggak dia cinta sama ulama? Balik deui, mana pernah cinta ke ulama? Boro-boro cinta kenal ge hanteu. Balik deui, ya Allah nggak pernah dia cinta sama ulama teh tara terkenal. Terus kenallah golongan kanu naudzubillah terkenal. Bagaimana ya Allah saya masukkan dia ke dalam neraka? Nanti dulu. Tanyakan siapa namanya. Kalau namanya sama dengan nama ada ulama atau nama para nabi atau nama orang-orang soleh, masukkan dia ke dalam surga. Gara-gara namanya bisa masuk surga. Masya Allah. Makanya ini amalan-amalan kadang-kadang yang kita anggap sepele itu bisa menjadikan syafaat. Balik deh, ditanya, saharan maneh? Siapa namamu? Dijawab, nama saya Joni. Wah, arana saya Joni. Dipikir ke malaikat Jibril deh, ayat ulah. Ayat Kiai Joni, ayat Kiai Abdul Syakur, ayat. Terus Kiai Halim, atau nama Nabi Joni, nama orang-orang soleh, nama penyanyi mah ayah Joni Kemon Masya Allah, namanya nggak ada Joni. Bunten ya, ulah kasih ngomising nu arana Joni, memang enggak, memang ini nama saja bisa jadi syafaat. Makanya mun mere aran budak teh ulah nempuana ka artis, nempuana teh ka ulama. Masya Allah. Waduh beb cenah geus baheula kumaha yeuh cenah kolot urang geus maot di arana baheula na arana. Padu bae nya ditambahan teu naon, misalkeun arana eueuh makna namanya enggak ada arti, tambahan Ahmad, Muhammad, misalkan Joni arana ya tambahan Muhammad Joni, teu naon. Kalau mau ditanya ku malaikat, sa arana Muhammad Joni ngasuputkeun. Da arana Muhammad. Panggil ulama, panggil kiai makan nasi kuning barang-barang ngaliwat, teu naon, selamatan aran. Baheula dikolot masalah Joni, enggak apa-apa. Ya. Aya teh baheula arana cenah. Teangan moal aya aran kiai arana Joni aya. Oh, ini contoh saja.
Lapor lagi, ya Allah cenah, nggak ada katanya. Namanya Joni. Masya Allah, nggak apa-apa diganti ya. Kalau misalkan sekarang ada nama-nama yang kurang pas gitu boleh, karena Nabi Muhammad SAW aja menggantikan sebanyak 600 nama sahabat ya. Tadinya namanya arti, tadinya namanya Huzun, ada sahabat namanya Huzun diganti Farah ya. Tadinya namanya sahabat tuh namanya Huzun, Huzun teh artinya sedih, baik ganti. Terus Madinah dulunya namanya Yathrib, Yathrib itu artinya binasa, hancur, diganti. Kanjeng Nabi namina Madinah, dan Nabi pun menamakan Thaibah ya. Gak apa-apa, langsung Jibril ngomong sama Allah Ta'ala, ya Allah namanya Joni, nggak ada nama saya lihat nama ulama namanya Joni. Allah, para nabi solihin, Allah gimana ya Allah, masukkan dia ke dalam neraka? Katanya Allah, jangan, Joni masukkan ke dalam sorga. Wah, saking sayangnya, lihat amalan naon deh ya, padahal geus diteang-teang teh hese, amalan teh geus teu buka amal, dibawa akhirnya malaikat makumaha cek Gusti Allah, dibawa ketok pintu. Siapa yang membawanya? Jibril. Mengetok pintu surga. Siapa yang menjaganya? Malaikat Ridwan. Ini ada di hadis ya, cerita ini. Ketika dibuka pintu, siapa di luar? Dibilang, "Man ma'aka?" Jibril, siapa bersama kamu? Kaget Ridwan, di surga aya aran Joni asup. Masya Allah. Ya sudah katanya, masuk, dimasukkan ke dalam sorga. Allah bertanya kembali, ya Jibril, mana nyaon teh orang ngasupkeun si Joni ka sorga teh gara-gara naon teh? Gara-gara apa? Lihat, amalan yang mungkin sepele tapi bisa masukkan dia ke dalam sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wa hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kau maha tahu ya Allah. Kan nggak tahu Joni masuk surga karena apa? Dijawab sama Allah, nih Joni itu masuk surga karena dia itu pernah cinta sama seseorang, dan seseorangnya itu cinta sama ulama. Jadi paralel. Joni seneng misalkan kasaha si Edi nate seneng ka ulama gitu. Itu amalan yang mungkin dianggap Masya Allah sepele, tapi bisa masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan sekali-kali meninggalkan amalan-amalan yang mungkin itu amalan kita anggap enteng, tapi itu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala besar. Mudah-mudahan amalan yang istiqomah ada kita lakukan setiap malam Rebo, duduk i'tikaf di masjid ini, insya Allah bisa menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa menjadikan kebahagiaan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita lanjutkan. Alhamdulillah di kajian pada malam yang mulia dan bahagia ini, mudah-mudahan Allah bahagiakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masih ingat kajian sebelumnya apa yang disampaikan oleh Al-Fakir, oleh saya pribadi? Masih emut deh, poho nyangges pasti poho nyangges minggu kamari sah nunggu si dia Pak Cecep, Ustadz Cecepnya jelaskan naon ya kumaha rek ngimutkeun nu abdi nu minggu kamari bage poho, tapi lamun hutang mah ingat hutang. Oh emut hutang mah oh mandi besar. Alhamdulillah enggak etos mandi besar atos. Alhamdulillah. Oh kajian fikih berarti ya? Kajian fikih laras. Di minggu sebelumnya, di bulan berikut sebelumnya, masih ingatkah membicarakan tentang sesuatu perkara yang sangat penting, tentang masalah takwa. Ya, tentang masalah takwa yang dimana kita sebagai manusia terus berusaha dan harus melangkah meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang urusan su'ul khotimah, urusan husnul khotimah itu semua ketentuan dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa ya kudu orang usul khotimah, ku gak bisa. Itu semua ketentuan Gusti
Allah tergantung daripada takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi manusia itu mempunyai langkah dan proses di mana Allah telah memberikan tanda-tanda orang yang dimana dia ketika dia lakukan amalan-amalannya ini, yaitu kehidupannya amalan yang dimana digiring sama Allah untuk masuk ke dalam husnul khatimah, ya. Dan bukan hanya saja ada amalan yang kita lakukan, tapi di situ kita harus nggak boleh lepas setiap harinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon setiap habis sholat 5 waktu, jangan lepas meminta kepada Allah, minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena hidup itu nggak lepas dari ikhtiar dan tawakal. Ya, ikhtiarnya langkah amalan-amalan soleh, dan tawakalnya serahkan kepada Allah, meminta setiap waktu husnul khatimah. Entong bos tak urang cukup ku amalan ge, insyaallah amalan urang bakal husnul khatimah. Teu kudu ngentak ge, ceuk saha. Ya, justru orang-orang yang seperti itu tuh membahayakan, takut terkena fitnah yang akhirnya amalan-amalan dia karena kesombongan dirinya dengan amal baiknya, Allah matikan dia dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah. Makanya jangan lepas setiap waktu, setiap saat habis sholat 5 waktu minta, ya Allah husnul khotimah, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah bihusnil khotimah. Setiap orang yang minta husnul khotimah, setan tersebut langsung di sekelilingnya kita mengatakan, qasamullah alladzi yas'alullah ta'ala husnul khatimah. Remek cenah. Tonggong urang saha tonggongna setan lamun aya hamba Allah nyuhunkeun husnul khatimah. Karena tujuannya setan itu satu, mengganggu. Nih, setan itu punya tujuan di mana manusia itu bermaksiat, tapi tujuan utamanya kapan? Akhir hayatnya dari manusia tersebut. Maksiatnya diganggu maksiat, tobat leungit deui. Tapi gimana caranya setan ini ngeskan? Sok tobat leungit, tapi urang kumaha carana ke di akhir hayat dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ketika kita punya doa sama Allah taala, Allah akan bantu kepada kita, berikan pertolongan ketika akhir hayat. Tidak bisa tanpa daya, kita tidak ada daya, hanya rojak yang kita harapan, yang kita serahkan semua sama Allah. Dengan harapan itu setiap waktu, setiap habis sholat kita meminta kepada Allah, harapan itu akan dibantu oleh Allah. Ketika Israel datang, dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan sekarang berlanjut daripada qauluhu ta'ala, yang dimana takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak lepas daripada dua, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Orang menyatakan dirinya takwa, tapi kalau belum bisa hablum minan nas, nggak bisa. Jadi harus dua komplit. Ada pada sifat seseorang manusia ketika dia bertakwa, takut kepada Allah, dia harus mempunyai dua sifat, yaitu sifat hablum minallah dan hablum minan nas. Yang dimana di sini akan kita bicarakan tentang yaitu hablum minan nas, yang dimulai daripada wa qaulu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, surat Ali Imran ayat 103. Amrun bi'tisam bidinillah, menjaga daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa tamassuk wal akhad bi wal istiqamah alaihi wal istima' ala dhalik wa na'anit tafarruq fihi li'anna al-jama'a rahmatun wal firqatu adab wa yadullah ma'al jama'ah kama qala alaihi wassalam. Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yadullahu ma'al jamaah, tangannya Allah itu bersama jamaah. Bukan di sini artinya tangan Allah punya tangan, tapi kekuatan yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya ketika mereka bersatu. Dan ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pertama, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tali Allah. Jaga tali Allah, pelihara tali Allah, berpegang erat dengan tali Allah kalian semuanya. Maksudnya bagaimana? Yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi Gusti Allah.
Dan di sini perintah Allah wala tafarraqu, tidak boleh bercerai-berai. Kalimat bercerai-berai kadang kita berpikir ya antara umat beragama saja, tidak. Dimulai pertama dari hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan tetangga kita, hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Kadang-kadang Masya Allah ya, urusan Allah dengan pribadinya, dengan Allahnya baik, tapi urusan dengan sekeliling kita dengan orang-orang di sekeliling kita tidak baik. Kadang-kadang kita putus silaturahmi ya, tidak mau bersatu dengan tetangganya, dengan keluarganya ya, gara-gara urusan sepele. Nah, pasti mun para sehat loba nama urusan dunia leres. Wah mungkin ayeuna beda ke salat jamaah ujung pasewot, wah mungkin jarang-jarang. Gara-gara sholat jamaah kun maneh pas saya kunaon cenah jeung adik maneh, gara-gara adik aing bung sholat jamaah. Palingnya urusan fulus, urusan duit. Kunaon maneh pas saya jeung adik maneh gara-gara aing nginjem duit pribadi. Ah, urusan duit. Trihate aing mah cenah. Padahal mah teu nyaho manehna teh baheula keur butuh. Wah, mungkin sarua gorengna, adina goreng lah kita goreng. Iya karena setan, wah paling bungah nu kieu teh. Hilang ketakwaannya sama Allah Ta'ala. Gara-gara apa? Nah ini sudah perintahkan. Orang yang baik sama orang, Masya Allah, di situ Allah akan menjadikan muamalah dia baik sama Allah Ta'ala. Dan Allah bahkan akan kasih jalan husnul khotimah. Sampai pernah satu kejadian di kota Ciledug. Ini kejadian baru. Ciledug apa? Ciledug Cirebon Timurnya, Cirebon Timur ya Pak Haji. Itu ada seseorang ya, preman dia. Di kisah nyata ya, saya dapat langsung cerita dari sepupunya sendiri, kisah nyata dari dia. Dia tinggal di Cirebon Timur di kota Ciledug. Dia ada seorang orang nggak punya, tapi dia preman. Tapi premannya tengah rusak batur, nggak rusak sorangan baik. Mabok, ulah ditiru kah ada ya? Ada. Ya, dia nggak pernah ngerusak, nyakitin orang nggak pernah. Tapi dia nakal. Dia nakal, sholat males, boro-boro ke masjid, males. Dia punya keluarga. Dia punya keluarga, ada istri dan anaknya baru satu, yang ketika itu anaknya masih umur 7 tahun. Umur berapa tahun? 7 tahun, malarat, teboga naon. Nya kahirupana kadang sapoe dahar, kadang ngutang heula. Ngahutang heula, tukang baso hutang heula. Subhanallah, di pagi hari, pada hari tersebut di pagi hari si anak teh ngajerit isuk-isuk teh. Abah, cenah Pak, aduh, nyeri, ogok. Si bapaknya bangun, karek hudang jam 7 sholat subuh kali teh. Ada banget ini mah preman. Jadi nakalnya untuk sendiri, bukan nakal untuk orang lain. Tapi ulah ditirunya. Ini arti kata contoh bagaimana Allah menggiring seorang hamba berkat dia, Masya Allah baik sama orang, Allah berikan dia husnul khotimah. Walaupun dia preman sebelumnya. Subhanallah. Ketika dilihatin, kunaon maneh? Kunaon? Di itu mah Ciledug mah bahasana Sunda. Makassar. Sami jeung abdi. Kunaon? Kamu kunaon? Aduh, cenah nyeri. Ditingali, dibuka bajuna aya benjolan di dia teh. Di dekat jantung ini ada benjolan. Benjol gitu seperti kelereng. Dipecet teh. Sabar. Dokter can buka jam 10 bapakku abah dibawa ke dokter. Jam 10 dia bawa. Ketika dibawa ke dokter, ini yang cerita adik sepupunya sendiri. Dibawa ke dokter, cek dokter, oh iya mah tumor, kudu dioperasi. Bahaya iya ngomong sampai nyeri kieu mah. Kudu gawat-gawat bah. Lan dia itu orang Arab, dia si abahnya ini orang, si bapaknya ini orang Arab. Kudu dioperasi bah ieu mah. Aduh, seberapa biayana? Ya kurang lebih 15 sampai 20 juta. Walah, jeung badan BGHC. Ya nggak sih, nanti saya pikir-pikir dulu lah. Ayo anak pulang, bah nyeri, geus bare obat. Aya aja beli obat mah. Pulang dia ke rumah ibunya.
Ketika pulang ke rumah ibunya, wayahna telepon ke adik, adina TKW di Arab, pinjam duit 20 juta. Buat apa? Ya operasi. Nyangges kayak ku ibu ditelepon. Masih zaman ayah telepon WA. Diangkat. Aduh bu, cenah TKW yang sorangan kumaha sih TKI. Gaji paling sabaraha. Ayeuna corona bisa lockdown. Oh, enggak ada cenah 20 juta duit di mana? Oh ya sudah tutup. Terus balik cenah geus tawakal bae. Tenang, sabar, kayak abah neangan duit cicing. Jangan injeman. Riba cenah geus minum obatna cenah. Subhanallah, besoknya ada orang datang memakai sandal kolot aki-aki ngedor pintu ka imahna bari ngedorna hese anjeunna boga panyakit nu gegeteran denon Parkinson Johnson. Masya Allah, orang nggak punya mau minta, maksudnya datang ke rumah itu tuh Allah yang menggerakkan orang tua itu yang punya penyakit nggak pakai sendal, dia datang ketok-ketok pintu dibuka. Oh iya pak, ada apa? Dia memang baik sama orang. Duduk pak. Pengen makan, lapar, belum makan. Padahal si sohibul bed, si bapaknya ini nggak kenal sama ini, nggak kenal. Apakah dia bertanya, naon mana keur mau aya kasusah urang teh mikiran budak ngagoda pisan. Aing mah geus diusir itu paling gitu. Duduk tapi disambut dengan senang hati. Hebat hatena. Didudukkan. Bentar, abah ambilin makan ya, tapi nggak di rumah entah bukan duit orangnya kayak diharap tukang bakso cicing naik bakso geus teu naon teu lapar, dia keluar tukang bakso yeun bakso apa tapi duit tamu keisukan dibayar hutang kajen teuing hutang nu penting nyenengkeun batur urang mah hutang penting nyenengkeun sorangan insyaallah. Ya Allah, dia ambil baksonya, dia simpan di depan orang tersebut, baru makan 1 sendok nggak bisa makan, disuapin di udang sare sekali 2 kali, baru 2 kali ngagoda deh ya si tamu teh bah cenah nyeri beuteung bah yang WC cenah wa ilaha illallah hayo dibawa, belum masuk WC baru depan WC-nya ngabrobot eta hareupeun WC-na keluar didinya kumaha mun urang dah budak gering lieur teu boga duit ngagoda kampleng bener tapi sabar hanya dibawa ke WC diprosotin dicemokin sampai diambilin celananya dia geus pakai celana abah bae geus balik di suapan deh udah bersih suapan deh kok apalagi sekarang abah mau pulang bah, rumahnya di mana? Sini Ciledug sini nggak jauh. Abah cariin beca tenang. Tapi abah nggak bisa ngasih uang, nggak punya uang. Ya nanti beca mah biar nanti abah yang bayar. Anu bener itu kan beca pak tadi, mohon bah, apa? Dia bawa anterkeun, bayarna abah keisukan bukan duit bayar. Subhan, oh siap bah, uang becanya sekarang naon? Bawa sehari, ya. 2 hari, 3 hari eta jalma datang minta. Tilu poe teh jalmi dongkap sampai 3 kali datang, 3 hari 9 hari. Kejadiannya sama, minta makan, tapi di hari terakhir ketiga kalinya itu si abahnya ini punya fulus 20.000 ngantongan. Ya geus di jalan jeung jajan urang boga rezeki. Dibawa sama becanya. Sebelum naik beca dan kasih sebelum si orangnya ini pegang tangan, bah cenah makasih ya abah jeung sayang ke insya Allah di surga bareng bah cenah. Amin ya baru amin belen da sakit mantok saya mangkat berangkat. Subhanallah, 2 hari kemudian tukang beca pagi-pagi gedor pintu bah cenah naon eta kamari nu 2 eta aki-aki sok ka dieu bah mau bah cenah. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, nyanggeus tapi alhamdulillah penyakit pentingnya nyerikeun hati urang geus mere kasenengan geus meninggal dunia nggak kenal, orang nggak kenal gimana mau takziah, sudah nggak kenal, orang nggak punya, sama-sama nggak punya, ini preman sama si orang yang punya penyakitan ini
Sampai akhirnya besoknya pagi-pagi si budak ngajerit deui. Isuk-isuk teh setelah mendengar meninggalnya kemarinnya, besok paginya si anak tadi ngejerit, bah, cenah kaget isuk-isuk teh. Naon cenah? Dibuka, waras bah, eueuhan cenah leungit. Bayangkeun. Dibawa ke dokter, dokterna heran, seperti ada bekas jahitan, nggak tahu siapa yang mau operasinya. Subhanallah. Ini kisah nyata, budaknya masih hidup sampai ayeuna. Anaknya masih hidup. Hidup. Sampai akhirnya setelah melihat kejadian si abahnya ini merenung segala macam, taubat sama Allah Ta'ala. Taubat dan taubat, Masya Allah, ibadahnya getol, ngodoan sholat nunggu kamari-kamari gitu, ke sholat, Masya Allah. Sampai akhirnya baru tahun kemarin meninggal dunia si abahnya dalam keadaan ibadah sujud sama Allah. Mantan mabok tah, mantan preman, tapi premannya nggak nyakitin orang. Pokoknya kalau udah ulus, Allah pasti bantu. Allah fi auni akhi madama aku fi auni akhi. Allah fi auni akhi. Allah dalam lindungan saudaranya. Selagi si itu hamba abdun fi auni akhi. Selagi hamba tersebut dalam naungan teman-teman saudara-saudaranya. Makanya dikatakan wala tafarraqu. Kalimat wala tafarraqu di sini berapa? Kalimat wala tafarraqu di sini bukan kadang kita memikirkan orang kita aja dulu. Jangan kita bercerai-berai, apalagi ya hubungan sama tetangga, sama keluarga, adik, dulur, Masya Allah, nu darekeut ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena al-iftiraq fi adamul musa'ada ala iqam mujiban li wahnihi wa dha'fi wa dhahl al-istima fi din aslu kullu khairun wassalah. Ya, karena asal daripada agama ini ketika kita mau bersatu antara kita. Itu asal daripada kemenangan dalam agama. Wa tafarruq fi asl kulli syarrin wa bala, dan perpisahan, putus silaturahmi, permusuhan adalah asal daripada kejelekan. Wa qaulu ta'ala wadhkuru nikmatallah 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Maksud di sini apa? Allah mengingatkan ketika ente sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulu kalian bermusuhan, tapi berkat Sayyiduna Muhammad SAW kalian dipersatukan. Maksud ayat di sini ini menjelaskan tentang qabilah, tentang dua suku di kota Madinah, suku Aus dan Khazraj. Ini maksudnya di kitab ini menjelaskan nubahareula para sayage berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bersatu. Maksudnya apa? Ketika kalian semua ingin bersatu, semua kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hade anu fanatik buta yang kepada guru-gurunya, tapi dia tidak mau kembali kepada jalur Rasulullah, fanatik butanya bisa membinasakan diri. Ya, sampai pernah ada satu kisah ketika perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu dipimpin ketika itu oleh Zaid bin Haris. Kalau Zaid bin Haris meninggal, katanya Rasulullah kalau mati meninggal diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib mati diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Ya. Kalau Abdullah bin Rawahah meninggal diganti di antara kalian. Akhirnya ketika itu ketiga-tiganya meninggal, yang memegang ketika itu bendera adalah Khalid bin Walid yang sampai memenangkan daripada perang Mu'tah yang ketika itu 3.000 melawan 200.000 musuh, tapi menang umat Islam. 3.000 lawan 200.000, bayangkan. Sarua saurang kudu ngalawan 200 orang dikoroyok, sok bae kumaha. 10 orang ngalawan 300.000 kumaha bisa? Nyeremek tapi menang. Ya. Ini maksudnya apa? Biar kita tahu, kadang orang itu ya tidak mau kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya para saya yang ini mengklaim benar dirinya, yang ini mengklaim benar, akhirnya para
para saya, padahal nggak kerasa dirinya ini sedang diadu domba. Seperti kejadiannya Aus dan Khazraj. Di kota Madinah itu ada dua suku, ada suku Aus dan Khazraj. Karena ketika itu Madinah namanya Yathrib. Yathrib itu masih kosong. Mekah juga masih kosong. Di negeri Yaman ada bencana banjir ketika itu yang akhirnya melarikan Aus dan Khazraj ini kakak adik. Lari ke Madinah mencari kehidupan. Di Madinah ketika itu masih kosong, dia mendirikan kemah segala macam. Di Jurhum, orang-orang Jurhum ketika itu lari ke kota Mekah, yang ketika itu berjumpa dengan Ismail, dan Ismail nikah dengan salah satu Bani Jurhum yang melahirkan ketika itu sampai kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kota Madinah ada Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu kakak adik, akur baheula, akur. Sampai titisan-titisan semua punya anak, ini punya anak, mengklaim ini keluarganya Aus dan ini keluarganya Khazraj. Sampai menjadikan kota tersebut dua keluarga ini. Datanglah siapa? Ayo, penyakit tadi dia. Yahudi ini ada 3 suku di kota Madinah. Ada Qainuqa, ada Nadir, ya. Ketika itu, dan ada satu lagi Gureboh. Ketika itu datang ke kota Madinah, tujuannya untuk apa? Ke negeri Yathrib di situ. Tujuannya untuk melihat di kitab Taurat mereka akan ada nabi di akhir zaman diutus yang dimana banyak pohon kormanya. Ketika itu yang banyak pohon kormanya adalah Madinah. Makanya kadarinya dengan harapan nabinya itu diutus bukan dari Arab, tapi dari kalangan mereka, Bani Israil. Tapi nyatanya keluarnya dari Arab yang akhirnya mereka tadinya mau mengimani, akhirnya tidak mau mengimani. Protes sama Allah Ta'ala yang akhirnya memerangi Nabi besar Muhammad SAW. Nah, Yahudi itu ketika di kota Madinah, bagaimana caranya ingin menguasai kota Madinah, dia nggak bisa. Bagaimana caranya? Mengadu domba antara suku Aus dan Khazraj. Perang selama 1200 tahun. Tapi perang halus, hebat aku mah perang. Hebatnya lamun berang perang, tapi lamun penting saling ngirim makanan. Masya Allah, hati emang halusnya. Berang nama perang, ribut. Beda ya orang mah berang perang, pentingnya perang, gitu. Perang sarua ribut deh. Komo jeung tatanggana, paseana sampai datang ke kiamat aing cenah moal maafkeun maneh. Aya nu kitu. La ilaha illallah. Silakan. Nah, ini di sini wadkuru nikmatallahi, cek Nabi, cek Allah Ta'ala, Nabi Muhammad nyampaikan kepada kaum Aus dan Khazraj, nikmat dari Allah yang kalian, para saya, sekarang datang Nabi kepada kalian, mempersatukan kalian. Yang dipersatukan gak ada Aus, gak ada Khazraj, cuman ada satu kaum, yaitu kaum Ansor ketika itu. Tapi yang pertama kali menerima Rasulullah SAW ketika itu kaum Khazraj yang datang ke kota Makkah dan didakwahi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ngadu domba mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Sampai sekarang Yahudi mah nggak bisa. Ngomong ngadu domba, mana negara lu tonton Yahudi. Sampai sekarang lihat di Palestina. Yang perang siapa? Dunia. Yahudi mah cungal cengir bae. Anu ribut Amerika, Badai, Arab, negeri Arab, ribut. Yang gara-gara nama Yahudi. Emang di baletok, Yahudi mah bisa ngadu domba. Ulah sampai aya Yahudi di Indonesia kayak bahaya. Parasea kayak Sunda jeung Jawa parasea gara-gara Yahudi. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Wadkuru nikmatallah. Nah, mereka ini kalau kita tahu gimana Bib caranya? Saya ini ingin baik sama orang. Ingin arti kata nggak mau masalah sama orang, kembalikan semua kepada siapa? Rasulullah SAW. Karena mereka bersatu semua ini karena Rasulullah. Semua yang kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah aman. Maksudnya gimana? Tepat saya kembali kepada Rasulullah, gampang. Ikuti akhlaknya Rasulullah. Datangin orangnya, walaupun kita nggak salah, walaupun tahu dia salah, kita datangin. Egonya dimatikan. Wa ka'abi minat walakfina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam Al-Quran itu sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sok ayeuna kieu ulah jauh-jauh. Contoh A jeung si B pas ya sapoe 2 poe 3 poe pabaeud-baeud mun eueuh nu ngelehan moal akun
Ketika salah satu ada bilang saya mau kembali kepada Rasulullah, sampai kapan? Kalau putus silaturahmi saya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Gimana? Geslah jak si aing minta maaf lah. Didatangan, elak tasibe. Pasti nggak maaf, ke si baga aing daripada hama erek minta maaf sarua. Tapi kalau dua-duanya ego, bukan kembali kepada Rasulullah, malah kembalinya kepada setan, nggak bakal ada titik habis. Jadi orang kalau pengen betul urusan hablum minan nas yang baik, kembalikan bagaimana mengikuti daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat mereka Aus dan Khazraj, ketika mereka kembalinya kepada Rasulullah, datang Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian ini udah mau masuk ke dalam neraka, nggak kenal agama Islam. Kalian para saya beribu-ribu tahun antara suku kalian Aus dan Khazraj. Fa'angadakum minha, katanya Nabi Muhammad SAW, kata ya Allah dalam lisan Al-Quran, dalam lisan Sayyiduna Muhammad, saya yang mengangkat kalian dari kesesatan, dari api neraka tersebut. Dzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Amara bi syukri ta'ala ala ni'matil ulfah allati an'ama Allahu biha 'alaihim ba'dal adawah asy-syadidah allati kanat bainal Aus wal Khazraj. Wahum ansarullah wa rasuluhu khususan wa baina sa'iril Arab umuman. Di sini jelaskan, ya jelas sebagaimana tadi Wa Abdi diperjelas bahwasanya ayat ini lihat kembalikan kepada semua kepada jalurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan bisa mengikuti daripada hablum minan nasnya dan hablum minallahnya, karena kunci daripada hablum minallah adalah hablum minan nas. Hablum minan nas yang udah baik, insya Allah hablum minallahnya pun akan baik. Tadi contoh ya, kisah nyata banyak. Kalau kisah-kisah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, banyak mereka sangat sabar dengan gangguan-gangguan daripada tetangga-tetangganya, tapi mereka maafkan, bahkan mereka baiki yang jahat sama mereka, mereka berikan kebaikan. Itu hidayah untuk mereka orang-orang di sekelilingnya. Ya, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita ya untuk bisa kembali kepada jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara kita bisa bareng, akur, rukun, minanasnya saling tolong menolong. Insyaallah dengan lillahi taala ikhlas di antara kita satu sama lain, Allah akan mengiring kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Mangga tos setengah salapan tos saja pilih ayat pertanyaan. Mangga ada waktu 10 menit. Barangkali ada pertanyaan. Mangga. Tos saudara paham? Ini kayaknya buru-buru hayang balik be. Semakin lama di masjid semakin banyak pahalanya. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan ulah hilap niat etikatna, niatkan insya Allah untuk mendapat menghapus dosa kita, menaikkan derajat kita, mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul pada malam hari ini, Allah berikan keistiqomahan kepada kita dan berikan kepada karunia rizki al-wasi'ah wal barakah, rizki akhlak thayyibah, akhlak sebagaimana akhlak yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini bisa membersihkan daripada hati kita, daripada penyakit-penyakit hati, iri, dengki, sombong dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada segala macam penyakit di antara kita khususnya dan umumnya di seluruh penjuru dunia. Allah angkat al-bala wal waba wal amrad wal agham wal azgam wa jami'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan wa ta'illahu min syarri taghin wal baghin wal zalimin al mu'tadin bima syi'ta ajilan ghaira ajilin fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina rabbana ighfir lana wa li walidina rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala man salafuna salihin wa ala man wahab umar wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.